Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dewi Putri Iskandar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mengenal bahan biologi. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada definisi bahan biologi, yang kedua ada pentingnya bahan biologi, yang ketiga jenis-jenis bahan biologi, yang keempat struktur dan bahan biologi, yang kelima bahan biologi dalam kehidupan sehari-hari, yang keenam peran bahan biologi dalam konservasi alam, yang ketujuh pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan ada kesimpulan serta penutup. Definisi bahan biologi. Bahan biologi merujuk pada segala jenis bahan yang berasal dari makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme. Bahan ini dapat berupa senyawa organik maupun anorganik yang memiliki peran penting dalam proses kehidupan atau penelitian biologi. Bahan biologi juga mencakup berbagai komponen yang digunakan dalam studi biologi seperti protein, karbohidrat, lipid, asam nukleat, serta berbagai zat lain yang mendukung fungsi biologi atau digunakan dalam aplikasi bioteknologi dan industri. Pentingnya bahan biologi dalam ilmu biologi. Bahan biologi penting dalam ilmu biologi karena merupakan komponen dasar kehidupan seperti sel, DNA, dan protein. Memahami bahan ini membantu kita memahami proses-proses kehidupan seperti metabolisme dan reproduksi. Selain itu, pengetahuan tentang bahan biologi mendukung kemajuan di bidang kesehatan, pertanian, dan konservasi serta memungkinkan penelitian ilmiah untuk mengungkap mekanisme kehidupan. Selanjutnya ada jenis-jenis bahan biologi. Yang pertama ada karbohidrat, sumber energi utama bagi sel seperti glukosa, pati, dan selulosa. Yang kedua lipid, lemak dan minyak yang berfungsi sebagai cadangan energi, pelindungan organ, dan bagian dari membran sel. Yang ketiga protein, molekul penting untuk struktur enzim dan fungsi seluler lainnya. Keempat asam nukleat, DNA dan RNA yang menyimpan dan mentransmisikan informasi genetik. 5 vitamin dan mineral, mikronutrien yang diperlukan untuk berbagai reaksi biokimia dalam tubuh. Keenam enzim katalisor, biologi mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Yang ketujuh hormon, zat kimia yang mengatur berbagai proses tubuh seperti pertumbuhan dan metabolisme. Struktur dan bahan biologi. Yang pertama ada karbohidrat, kedua lipid, ketiga protein, yang keempat asam nukleat atau DNA dan RNA. Yang kelima ada vitamin dan mineral, yang keenam ada enzim, dan yang ketujuh ada hormon. Nah, di sini ada sedikit contoh gambar dari mengenal bahan biologi. Nah, ini adalah proses atau upaya untuk menghasilkan bahan pangan atau obat-obatan yang efektif dan efisien, di mana bioteknologi modern ini diawali dengan penemuan enzim endonuklease reduksi. Enzim ini memungkinkan kita untuk memotong dan menyisipkan DNA ke makhluk hidup. Bahan biologi dalam kehidupan sehari-hari. Bahan biologi dalam kehidupan sehari-hari merujuk pada material atau zat yang berasal dari makhluk hidup atau hasil proses biologi. Nah, contoh bahan yang sering kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada makanan dan minuman, contohnya seperti sayuran dan buah-buahan. Yang kedua bahan pangan olahan seperti tempe, tahu, dan kecap. Yang ketiga produk kesehatan, contohnya obat-obatan alami seperti jamu atau herbal yang terbuat dari tanaman. Peran bahan biologi dalam konservasi alam. Biologi memiliki peran kunci dalam menjaga ekosistem alam, mencegah kepunahan spesies, mempertahankan keseimbangan ekosistem, dan memastikan bahwa unsur sumber daya dapat dinikmati oleh generasi masa depan. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, yaitu mengacu pada penggunaan bahan biologi seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan bahan alam lainnya yang tidak hanya memenuhi kebutuhan manusia tetapi juga mempertimbangkan kelestarian ekosistem dan keseimbangan alam. Kesimpulannya yaitu mengenal bahan biologi merupakan langkah penting untuk memahami komponen dasar yang membentuk kehidupan. Bahan biologi mencangkup segala sesuatu yang ada di alam, baik yang bersifat organik maupun anorganik, yang berperan dalam proses kehidupan seperti metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Memahami bahan biologi membantu kita untuk lebih menghargai keanekaragaman hayati dan bagaimana berbagai komponen tersebut saling berinteraksi untuk mendukung kehidupan. Terakhir, penutup, bahan biologi memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kesehatan, pangan, lingkungan, industri, dan pertanian. Penggunaan bahan biologi dapat membantu kita meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selesai sudah pembahasan materi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.